Oke, teman-teman gue cuman punya waktu singkat, jadi kita akan langsung sama-sama masuk ke firman. Jadi gue berharap teman-teman kita mau belajar satu budaya baru namanya belajarlah untuk menghargai, sama-sama ngomong menghargai. Nah, salah satu bentuk menghargai yang bisa teman-teman lakukan adalah meresponi setiap firman Tuhan dan jangan ngobrol sendiri ya. Meresponi setiap firman Tuhan, mencatat setiap firman, karena gini, gue percaya teman-teman semua buang waktu dari jam 6 nanti sampai jam setengah 8 supaya tidak sia-sia waktu yang dibuangnya. Kita pastiin ada yang lebih penting daripada kita cuman sekedar fokus sama kondisi pribadi yaitu firman Tuhan, benar? Oke? Siap? Siap? Boleh mungkin yang buka HP untuk dicatat boleh, tapi jangan buka Instagram dan lain-lain ya. Ya bulan depan kita akan masuk new series yaitu bullying series. Jadi bullying series ini menurut gue penting banget loh. Ya karena ini banyak terjadi di dalam sekolah-sekolah pastinya, teman-teman pasti juga banyak terjadi ya bullying. Nanti next month kita akan belajar, wow seru banget. Dan di bulan ini, di akhir bulan kita akan belajar tentang part of family dengan judul jangan sendiri. Ya, jangan sendiri ini bukan berarti lu berarti harus punya pacar. No. Tapi ini sesuatu yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bukan soal status, bukan soal fisik, bukan soal keberadaan kita harus di kerumunan, tapi lebih daripada itu ya. Nah, part of family. Nah, gue mau nanya nih teman-teman. Siapa yang di sini waktu lahir itu langsung berada dalam sebuah keluarga, boleh angkat tangan gak? Buat yang di online mungkin boleh tulis di Zoom chat saya. Semua, oh ada yang gak dalam keluarga, berarti dalam mana dong kalau gak dalam keluarga? Halo, welcome semuanya boleh masuk, bisa dicari ya kursi yang kosong. Iya, semua langsung ada dalam keluarga kan? Jadi kita tahu bahwa kita gak pernah pilih keluarga kita, bener kan? Kita gak pernah pilih yang namanya nama sendiri, kalau boleh juga nama gue gak mau Alvin doang sih. Kalau bisa Alvin Jefferson gitu, wah atau enggak Alvin Jacob gitu, ada Inggris-Inggrisnya. Tapi ternyata nama gue cuma Alvin doang di KTP juga ya. Kalau boleh milih, gue juga gak mau lahir tahun 92, pengennya tahun 2000, supaya dekat sama lu semua. Supaya masih muda. Tapi permasalahannya kita gak bisa pilih. Family kita gak pernah bisa pilih nama kita bahkan. Bahkan lu waktu lahir, tiba-tiba orang yang pilihin lu. Iya gak sih? Nah, sekarang kalau kita udah beranjak dewasa, remaja seusia lu semuanya, gue mau nanya lagi. Siapa yang pernah bertengkar sama family-nya? Boleh angkat tangan gak? Wih, angkat tangannya cepet banget. Lu sering berantem pasti tidak? Ya boleh angkat tangan yang sering berantem? Ya masuk bro. Silakan, welcome. Yang di rumah yang sering bertengkar sama family-nya boleh tulis di Zoom chat saya. Ini yang di onsite sih hampir semua angkat tangan. Yang pernah bertengkar juga sama siblings, parents, gue yakin kita semua pernah. Nah, karena gini teman-teman, kita tuh dalam keluarga secara biologis kita di situ. Dan kadang kita nggak punya opsi kan. Dan permasalahannya waktu kita grow menjadi orang yang lebih remaja, udah mulai berusia, kita punya kepengen dan akhirnya kita ngerasa berbeda dan akhirnya kita bertengkar, ada yang sampai ribut dan sebagainya. Wah, parah banget. Kesimpulannya gini, families can be really messy. Sama-sama katakan messy. Messy banget. Ya, messy. Jadi berantakan, keluarga tuh bisa jadi sangat berantakan. Ya. Ada perbedaan, ada konflik, sakit hati. Kadang-kadang kita konflik ya sama mama yang lahirin kita dong, come on. Ya, sama adik, sama papa, kita konflik. Gue pernah ada waktu remaja ya, gue sering banget nih ngomong ke orang tua gue, boleh gak lu jangan ngatur gue terus? Tapi gak ngomong gue lu sih ke dia. Tapi jangan ngatur saya. Karena gue pengen bebas. Dan ada kalanya waktu gue di rumah ya, gue jadinya gak mau cerita ke mereka. Ada kalanya gue gak mau lagi terbuka. Ada kalanya gue pengen bebas, pengen sendiri. Dampaknya gue di keluarga tuh cuma ya ambil uang, makan, pergi. Ambil uang, makan, pergi. Perginya entah itu ke kamar main gadget asik sendiri atau enggak gue keluar. Dulu dengan alasan gue kan atlet basket. Wah, supaya gue bisa latihan lebih rajin. Tapi sebenarnya seringkali mungkin gue juga gak mau aja sih diatur. Ya, gue pengen hidup gimana gue pengen yang namanya mudah. Gue pengen mudah. Karena sebenarnya gue udah memutuskan buat gue sendiri aja deh. Gue gak mau terlibat lagi secara emosional, secara mental di keluarga gue udah gak mau. Gue udah gak mau.
Nah itu yang sering terjadi. Nah gue sekarang bawa sapu nyere hari ini supaya lebih mudah. Lebih mudah. Sapu nyere bener gak sih? Itu bahasa Sunda ya? Sapu lidi harusnya ya. Nah ini. Nah gue tuh kenyataannya waktu gue hidup sendiri gue tuh segini nih. Liatin. Bener-bener cuma satu lidi ini kan. Sendirian. Nah kalau sendirian ini yang pertama udah pasti lemah. Gampang patah tuh kan, begini dikit patah tuh, patah. Gampang lemah kenyataannya. Tapi gue pengen sendiri, kenapa? Ringan. Karena ringan, gue gak ada yang ngatur, gak harus ngikutin arus, gak harus ngikutin tradisi keluarga dan sebagainya ya. Terus akhirnya jadi mudah sensi, mudah marah, dikit-dikit bete. Apalagi sekarang kalau sendirian di rumah lihatnya Instastory, kayaknya Instastory semuanya bagus. Terus kita bete, teman-teman kita Instastory bagus, kita enggak. Terus kita gak di-tag. Kita gak diajak, mereka main sendiri. Patahnya 3 kali ini kayaknya. Isolation brings despair teman-teman. Isolation brings despair. Kesendirian itu mematikan. Ya, kita bisa lihat kesendirian itu sebenarnya mematikan. Serta tidak ada pertumbuhan sebenarnya. Ya. Nah itu tuh di keluarga loh. Bahkan pertumbuhan hubungan di keluarga aja gue seringkali gak mau bertumbuh lagi dalam arti gue gak mau menjalin hubungan. Tapi cuman maunya apa? Berkoordinasi. Itu di keluarga. Nah sama konteks itu bisa kita terapkan dalam Tuhan. Ya. Kita semua di sini tahu bahwa teman-teman semua ada dalam Lighters Family. Kalau ada di grup WA namanya Lighters Gangs ya gak sih? Nah waktu teman-teman ikut Tuhan, Tuhan itu gak akan membuat teman-teman langsung grow secara popularitas, viral, jadi magic, enggak. Tapi teman-teman, percayalah bahwa waktu teman-teman ada dalam keluarga Tuhan, Tuhan gak mau teman-teman di sini tuh cuman akhirnya sendirian juga. Kenapa? Karena teman-teman bisa aja di sini, di onsite nih ya, lihat kayak ramean gini, tapi teman-teman tetap ngerasa kesepian. Tapi lu semua tetap ngerasa kesepian. Lu semua ngerasa gak, permasalahan lu gak mau diungkap, lu gak mau hidup lu dibuka, lu gak mau dikoreksi, tetap aja hidup lu sendiri. Ya. Nah waktu kita sendiri bukan cuma secara, ini bukan hanya berkaitan dengan fisik ya, tapi tentang hati kita yang mau dibuka. Ya sama seperti ini nih, lidi ini, gampang banget patahnya. Gampang banget patahnya. Dan waktu kita ikut Tuhan, kita tahu gak sih bahwa Tuhan tuh bukan cuma pengen kita bertumbuh, tapi pengen kita yang namanya berbuah. Sama-sama katakan berbuah. Berbuah tuh fruitful loh ya. Nah analogi sapu nyere ini ya, lihat sapu lidi ini lihat gak sih? Ini mana bisa bersihin kotoran kalau lu sendiri? Iya enggak? Tapi lihat waktu lu bareng ya, wah kotoran yang ada di Stanley bisa dibersihin guys. Karena ini kuat. Kotoran yang ada di Kogeri bisa dibersihin. Ini kotoran ini bukan bicara tentang kotoran sampah ya. Tapi kotoran yang ada dalam hati, kotoran yang ada dalam Dea bisa dibersihin. Yang ada dalam Colin bisa dibersihin, amin. Yang ada dalam Naya bisa dibersihin. Semua yang gak sesuai dengan firman kita dibersihin. Kalau kita bersama ya. Makanya kamu di-invite untuk menjadi bagian dalam Intergen Family. Bahkan sekarang kita Intergen. Kenapa? Karena dulu tau gak sih? Kids sendiri, Lighter sendiri, Flash sendiri, College sendiri, semua sendiri. Itu aja padahal udah banyak orang. Tapi kita di CLCC berharap kita lebih bersatu lagi. Makanya namanya Intergen Family kan. Ya. Kita percaya bahwa waktu kita sendiri-sendiri kita tidak sekuat waktu kita bersatu, teman-teman. So let's join our family of God, ya. Yang mau terus sama-sama bertumbuh dalam family of God, boleh nggak angkat tangan? Oke. Nah, kita akan lanjut ayatnya di Galatia 6 ayat 10, terjemahan NIV. Nah, ini karena bahasa Inggris gue pengen ajak bareng, gue pengen tahu nih pronunciation lo gimana ya. Nah, bacainnya bareng-bareng ya. Ini harusnya kita bisa baca dengan keras. 1, 2, 3. Aksen Sundanya masih kerasa sih. Nah gini teman-teman, Yesus itu mencintai semua orang. Setuju gak? Tapi Yesus gak memperlakukan setiap orang sama loh. Artinya dia gak setiap hari bikin 5.000 orang diberi makan, KKR 5 roti 2 ikan, gak setiap hari. Ya, Yesus tidak memperlakukan semua orang sama. Dan Yesus itu
waktu dia bentuk Family of God, dia gak cari uang. Ya, tapi ini yang dia lakuin teman-teman. Dia berbagi hidup dengan gaya hidup kerajaan Allah dengan menjadi teladan dengan 12 murid. Yesus tuh setiap hari dengan 12 murid. Makanya di situ ngomong those who belong to the family of believers. Jadi yang utamanya pasti diutamakan kita tuh habis waktu sama the family of believers. Ya. Disitulah kita bersatu, bukan cuma tentang kita datang bareng di satu ruangan teman-teman. Tapi di situ kita bisa buka diri kita. Ya, kita bisa buka diri kita ya. Makanya kita percaya bahwa di sini ada namanya small group. Dan semua di sini join small group kan? Itu kabar baik, tepuk tangan dong buat kita semua. Jadi ini yang datang hari ini tuh benar-benar semua udah join small group. Nah, itu tuh udah langkah yang baik. Nah, sama-sama kita mau gak sih jadi di small group itu kita praktekin ini semua. Hari ini ada 2 poin penting yang akan kita bahas. Waktu kita mau praktekin hal ini teman-teman. Bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar cari cuan. Waktu bangun a crowd family of believers, bangun 12 orang. Tapi dia benar-benar mau membangun yang namanya nilai kerajaan Allah. Poin nomor 1 yang bisa kita pelajari adalah gini. Building a support system. Building a support system. Support system itu adalah tempat di mana walau di dalamnya ada konflik, gesekan, tapi tetap ada rasa aman. Ya. Ada konflik, gesekan, tapi ada rasa aman. Nah, di sini ada salah satu mentor gue namanya Ko Samsam. Boleh kasih tepuk tangan karena Ko Samsam ini dulu yang ngajakin gue ke gereja. Jadi hari ini dia nengokin gue. Nah, gue tuh ada banyak perbedaan sama Ko Samsam. Terutama kalau dalam ngobrol ya. Ko Samsam tuh kalau ngomong tegas, straightforward kalau negur gue. Sebaliknya kalau gue sungkan banget orangnya. Sungkan banget, takut nyakitin orang. Jadi seringkali saya banyak ngerasa aduh berat nih teguran Ko Samsam. Tapi kalau gak ada teguran gue juga gak bisa. Nah ada suatu hari gue juga jarang sih ngerasa tegurannya berat juga nih. Tapi gini teman-teman, gue gak pernah ngerasa sedikit pun gak aman kalau gue bareng dia. Asik, kayak pacaran aja. Karena gini, walaupun dia tegas, galak, enggak, tenang, gue udah punya anak kali. Gue udah punya istri kali, tenang. Istri gue cantik juga. Nah, gue gak pernah sekalipun gue ragu kalau gue dalam keadaan sukar. Kalau gue dalam keadaan sukar, gue yakin pasti Ko Samsam adalah orang yang full support sama gue. Ya, dia pasti full support sama gue. Nah itulah kita build support system. Oleh karena itu waktu kita punya support system, itu enak banget teman-teman. Kita tahu bahwa ada yang negur, kita bisa menegur ya. Tadi di alignment sama Ko Geri juga diajarin ya, kita ada penerimaan, ada acceptance, tapi juga ada advice, ada teguran. Enak banget, enak banget. Kita bisa bertumbuh, kita bisa diterima. Jadi ada rasa aman, juga ada rasa kita bisa bertumbuh. Karena kita tahu ada orang yang negur kita. Ya, ada orang yang mau ngasih tahu kita bahwa kita tuh masih bisa bertumbuh loh, bisa improve loh. Sama-sama baca ayat di Galatia 6 ayat 2, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di situ berkata seperti ini, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Nah ini simple, waktu lu mau bangun support system di Homepark, di Masketir, di Beruang, nama home-nya aneh-aneh gitu ya, di Sailors, satu lagi apa, di Domba Suci itu lebih aneh lagi. Lu tahu bahwa di situ tuh lu bukan cuman jadi penikmat, sama-sama katakan penikmat. Tapi lu di situ jadi builder. Ya. Toel kiri kanannya builder. Lu jadi builder dong. Lu jangan cuman jadi orang konsumen aja di small group. Komentator doang kerjaannya tapi gak ada kontribusi. Ingat di sini yuk kita sama-sama jadi builder dari support systemnya Lighters itu sendiri. Nanti next jadi support systemnya Intergen itu sendiri. Ya. Dan teman-teman tahu gak sih bahwa lawan dari builder adalah destroyer. Seringkali waktu lu gak cocok, lu bawa aura destroyer ke grup lu, tahu gak sih? Ngomongin sana sini, tahu gak ya? Semua grup leader kita tuh kurang ngerti firman, terus garing banget, tahu gak sih? Lu tahu gak sih? Itu ya, dia ya gak nanyain Instagram gua, gak di follow, padahal dia seen story gua. Ampun, itu mental destroyer. Ingat mental kita adalah builder, sekali lagi katakan builder. Dan builder itu
care. Kalau destroyer itu lama-lama jadi toxic. Toxic itu mencemarkan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu teman-teman gini, setiap kita tahulah kita datang dari latar belakang yang beda-beda, pastinya kita juga punya bad habit, benar gak sih? Nah, waktu kita di dalam kita tahu bahwa ada yang tidak oke nih, kelihatannya ini ada agak mulai ngegeng-geng nih, agak mulai gosip nih, agak mulai bukan Yesus nih, kayaknya ini cari cewek nih, atau ini cari cowok nih, ini cari jodoh, cari koneksi di sini nih ya. Ini udah nggak sehat. Ada ayatnya tenang, ada ayatnya next. Kita lihat ayatnya Galatia 6 ayat 1. Nah ini baca lebih keras, ini pakai bahasa Indonesia ya. Yuk kita baca lebih keras, 1, 2, 3. Suatu dosa, terus, tapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut. Come on. Jadi ini bangun budaya bahwa ketika ada yang tidak sesuai, langsung tegur. Kayaknya lu udah mulai gak sesuai deh. Obsesi lu udah bukan sama firman, tapi sama dia. Bahaya. Obsesi lu kayaknya udah sama doi nih, udah bahaya nih. Lu ke semua grup bukan cari Tuhan lagi, tegur. Dan ayo kita belajar untuk memperluas hati kita untuk mau ditegur. Ya, untuk mau ditegur. Nah, bersyukur ya bahwa di CLCC itu kita melatih hal ini, kita mau bangun support system. Makanya kita percaya dengan namanya home, small group, dan bahkan kalau kita lihat ya di CLCC kita bukan cuma mau jadi builder untuk internal gereja, ya. Kita mau jadi builder support system juga buat orang di luar. Nah, kita lihat slide ini nih ya. Ini slide ini keputusan besar dari CLCC tim misi untuk mengadopsi di Bandung Timur 500 keluarga gitu, kalau nggak salah Pastor Andi pernah bilang, untuk dilayani berulang. Ada basar sembako murah kadang-kadang, terus ada juga di sana tahu nggak ada apa? Ada latihan buat pelatihan untuk skill-skill perawatan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita juga mau buat nggak cuman berhenti di diri kita sendiri. Dan kabar baiknya ini diadopsi ya, teman-teman bisa juga loh nanti one day kita lighters kita ke sana, kita lihat apa aja yang udah kita lakuin dan kita bikin sesuatu juga di sana, terbuka di sana. Dan teman-teman tahu nggak sih? Kita itu mengadopsi, artinya apa? Kita nggak cuma sekali datang terus pergi. Nah biasa suka gitu tuh orang-orang yang suka ghosting, sekali datang pergi. Kita nggak gitu, kita nggak PHP, tapi kita terus bantu. Sama halnya kenapa ada small group, supaya kita terus menerus membangun hubungan dengan orang yang sama. Kenapa? Karena ini kita pelajari dari yang namanya Yesus. Di mana Yesus juga dengan 12 murid selalu. Ya. Oke. Kita next ke poin yang kedua, ada lagi nih teman-teman. Kita tahu bahwa dalam prosesnya yang namanya manusia itu unik, benar? Namanya unik. Gue mau nanya, siapa di sini yang senang olahraga, boleh angkat tangan? Enggak semua kan? Siapa di sini yang senang sama yang namanya musik, boleh angkat tangan? Enggak semua. Siapa yang di sini senang menggambar? Enggak semua. Siapa di sini yang senang masak-masak? Main game. Enggak semua. Kita bisa lihat kan? Kita bisa lihat enggak bahwa enggak semuanya senang semuanya. Tapi perbedaan itu seringkali ngejadiin itu konflik. Makanya poin kedua gini, keep building teman-teman even when it hurts. Keep building even when it hurts. Ya, keep building, tetap bangun. Tetap jadi builder. Jangan berhenti untuk kita melakukan firman yaitu mengasihi sesama teman-teman. Jangan mau hidup dalam kesendirian. Jangan merasa diri ini benar-benar bisa sendiri. Hati-hati loh. Waktu kita sendiri, kecenderungan kita apa? Kita punya Alkitab versi sendiri. Alkitab versi Gary Grenawan. Nggak ada di YouTube, nggak ada di Google. Kebenarannya dia bikin sendiri. Alkitab versi Aseng. Jempol lagi si Aseng. Tapi waktu kita bersama-sama, kita jadi sapu nyere ini, tahu nggak sih? Kita semua bareng-bareng bisa lebih berguna. Berguna bersama. Waktu kita bersatu bersama, ada yang mungkin perannya jadi kepala, jadi tangan, jadi kaki bareng-bareng. Untuk apa sih? Supaya kita tahu bahwa kita mau mengarah kepada Kristus. Itu family of God. Mengarah kepada Kristus. Ya. Dan waktu sakit, makin banyak konflik. Mungkin ada orang join small group ya. Tahun 2016, 2017 udah deh pindah agama gue. Bisa begitu loh.
Tapi ingat gak sih bahwa ini tuh kita maraton teman-teman. Ikut Tuhan tuh maraton. Waktu minggu lalu onsite terakhir gue bilang ya bahwa ada banyak anak remaja yang waktu kuliah keluar. Lupa tuh sama Tuhan. Hey, you milikilah iman pribadi. Ingat hidup kita masih panjang. Jadikan ini lifestyle seperti Tuhan menjadikan ini lifestyle. Hidup bersama 12 murid Yesus. Waktu ada sakit, waktu gak nyaman sama manusia, jangan bilang gini, pokoknya gue gak mau ketemu lagi sama yang namanya manusia, mending gue hidup sendiri aja. Hey, gak bisa, percayalah. Kita akan mudah patah, ya, mudah patah. Akan mudah patah teman-teman. Kita lihat ayatnya di Galatia 6 ayat 9. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Oleh karena itu teman-teman, jangan menyerah untuk tetap ada dalam family of God. Mungkin lu ngerasa gak cocok, small group gue garing. Gak cocok nih di Lighters anak-anaknya garing. Jangan menyerah. Kalian bisa membuat itu basah kalau itu kering. Kalianlah membawa perubahan itu. Ya. Next kita lihat table ini berbicara tentang 3 poin penting. Dalam family itu ada 3C, sama-sama katakan 3C. 3C ini gini, waktu lu pertama kali masuk small group biasanya lu ngalamin yang namanya connection. Waktu lu bangun hubungan sama manusia pertama ya, lu pasti ngalamin namanya connection. Ada sensasional, ada fantasional, fantastis ya, ada fun, ada intimacy, ada energi. Dan gak lama waktu lu ketemu sama orang, makin deket sama orangnya, lu nemuin yang namanya konflik. Kenapa? Karena ada perbedaan. Tadi ada yang suka musik, benci sama yang suka olahraga. Kenapa sih setiap minggu kita mainnya musik terus? Gak ada gitu olahraga di ruangan ini. Kenapa sih tiap minggu khotbah terus? Gak ada gitu main game bareng. Ada perbedaan. Dan ada perbedaan juga namanya emosional. Waktu ada konflik, konflik itu menentukan. Bisa konflik itu menguatkan, bisa konflik itu melemahkan. Bisa konflik itu memperkuat connection, atau bisa konflik itu melemahkan connection, atau bahkan menghilangkan connection teman-teman. Nah, makanya perlu namanya communication. Communication itu yang menyelesaikan konflik. Ya, beranilah untuk mendengarkan. Komunikasi terbaik adalah mendengarkan. Komunikasi terbaik adalah mengerti. Komunikasi yang terbaik adalah kita fokus sama orang lain, bukan sama diri sendiri atau sama ego diri sendiri, teman-teman. Ya, dan ini repeat consistently. Goalnya apa sih? Pertahankan atau bahkan tingkatkan connection. Temukan solusi dan harmoni di tengah konflik. Karena gue yakin tadi aja angkat tangan semua kan di keluarga semuanya bermasalah. Siapa yang udah menemukan masalah di Lighters boleh angkat tangan? Malu-malu. Belum ya? Cuman gue jangan-jangan yang menemukan masalah. Hey, gue mau bilang, lu pasti nemuin masalah di sini. Lu pasti nemuin masalah di sini sih. Karena kalau enggak lu ngaco juga, lu di sini bertumbuh enggak? Ya, repeat consistently. Kenapa? Karena konsistensi itu powerful testimony. Konsistensi is a powerful testimony. Waktu kita setia, di next Darren, waktu kita setia itu sebetulnya kita lagi bersaksi loh. Gue gak suka sih sama dia, tapi gue tetap deh. Gue tahu tujuan dia baik, walaupun cara ngomongnya gitu sih. Pendiam banget lagi, ngomongnya gak enak, tapi gue tahu sih dia baik. Konsisten terus bangun connection, communication, solve the conflict. Jadi builder gitu loh. Jangan jadi komentator atau lu jangan jadi judge, hakim, jangan-jangan. Untuk lu ada berada dalam sebuah komunitas. Terakhir, slide terakhir. Ini susah sih kalau gue boleh jujur untuk mempertahankan hubungan. Dan ini apply juga loh ya nanti teman-teman buat dalam sebuah hubungan romance. Entah itu menikah, sama anak, sama orang tua nanti. Apply juga hal ini bahwa it's hard but it's worth having. Family biologis, family of God, itulah naturalnya manusia. Susah bangun hubungan. Tapi pertanyaannya, kita builder atau destroyer? Kita mau building support system atau kita nggak mau? Kita mau keep building nggak waktu itu hurts? Ya, ya. Terakhir gue tutup dengan sebuah cerita gini teman-teman. Gue tuh dulu punya
punya temen ya, dari kecil bareng. Dari kelas 1 SD kayaknya deh, bareng. Berarti udah kurang lebih 24 tahun. Ih gila gue tua juga ya. 24 tahun temenan. Kalian aja di sini gak ada yang umur 24 kan. Kecuali kok Samsam, kok Gary, kok Alfred. Waktu gue bertobat, akhirnya gue kenal Tuhan, gue ajak orang-orang ini tau gak sih, bareng. Oh jelas dong, pengen satu small group, cocok dari kecil. Biasa, kita kan gitu, mentalnya mental geng-gengan. Mental eksklusif, asik sendiri. Biasa, mentalnya senengnya asik sendiri. Gak mau sama yang lain. Dulu gue gak mau waktu diajakin kok Samsam juga, enggak kok, gue buka komsel sendiri aja sama teman-teman gue. Sampai gue buka komsel sendiri, gue gak bisa lupa tuh. Gue buka komsel sendiri sama teman-teman gue, kenapa? Enggak, gue sih beda, asik, sombong. Seiring berjalannya waktu, ini kurang lebih 9 tahun kemudian, semuanya berubah drastis teman-teman. Itu orang yang masih bareng sama gue, benar-benar bisa dibilang sisanya sedikit banget. Paling teman gue SMA yang sekarang masih bareng, kok Gary. Sisanya gak ada. Teman-teman tahu gak sih? Even akhirnya kita gak bareng, tapi bisa loh kita tetap jadi family of God. Itu butuh kedewasaan. Ada orang kecewa sama gue sekarang, kok Alvin susah nih kalau ketemu. Bro lu susah nih kalau ketemu. Kita jadinya gak harus musuhan sih. Gue akhirnya samperin orang itu, sorry ya minta maaf. Sampai hari ini masih ada konflik sih tentang pertemanan gue dari kecil itu. Tapi gue terus berusaha beresin. Berusaha jadi builder. Dan sama bangun support system yang sama buat orang-orang ini lainnya. Kurang lebih kita bisa berlima sampai bersepuluhan lah. Dan waktu ada omongan gak oke, kita coba beresin. Nah milikilah mental itu, keep building. Even akhirnya kita gak harus pelayanan bareng lagi sih. Akhirnya mereka jadi pebisnis, ada yang jadi atlet, ada yang jadi pengusaha yang aneh-aneh yang di luar kota, ada juga. Tapi gak harus bareng, tapi kita tetap bisa bersatu. Ya. Dan ternyata itu yang Yesus lakuin juga. Yesus walaupun udah diselingkuhin sama Petrus dan sebagainya, waktu Yesus bangkit dari kayu salib, tetap loh Yesus nyariin Petrus. Jadi hari ini 2 poin penting, jangan sendiri, tapi building support system. Keep building, even when it hurts, walaupun gak nyaman. Dan gue berharap di Lighters, di Intergen, di CLCC, kita bisa bangun ini culture yang baik. Amin. Oke, kita siap small group, kita doa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan sedikit firman Tuhan dari Galatia. Kami belajar Tuhan bahwa benar yang namanya berhubungan dengan manusia itu pasti ada yang saling menajamkan. Ada besi yang saling menajamkan besi. Seringkali kami kecewa, seringkali kami gak nyaman. Tapi biarlah kami sadar bahwa inilah gaya hidup yang kuat sehingga kami bisa berguna, bisa berbuah. Bukan cuman egois, memperkaya diri, membuat diri bahagia saja, tapi lebih daripada itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan small group, biar kami bisa membahas lebih lagi dalam small group. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin.